kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini yaitu mengenai deteksi dini kanker serviks. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Putra ya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Putra. Halo Mbak Rini. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Baik, sehat alhamdulillah. Paket lengkap, komplit gitu ya dok ya. Alhamdulillah, semoga juga kita semua tertular nih virus positifnya amin, gitu ya. Amin, amin. Oke. Baik dokter, hari ini kan mau bahas seputar deteksi dini kanker serviks nih. Kaum perempuan ya udah mulai aware sih gitu ya kalau kanker serviks ataupun kanker payudara itu kan prevalensinya kan memang yang cukup tinggi gitu atau balap-balapan. Iya, tertinggi gitu ya di Indonesia. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan kanker serviks itu sendiri apa? Karena terkait dengan tema kita hari ini, deteksi dini kanker serviks itu sendiri. Jadi pentingnya meningkatkan kesadaran kita semua ya dok ya, khususnya buat yang mungkin nanti sudah menikah atau mau menikah gitu di usia-usia produktif gitu ya, reproduksinya juga lagi aktif-aktifnya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya pengertian dari kanker serviks itu sendiri seperti apa dokter? Iya, kita per definisi dulu, kita cerita ya biasanya kalau misalnya kita menyebutkan namanya kanker serviks, itu biasanya kita per definisi adalah kanker rahim biasanya. Sedangkan rahim itu terdiri atas beberapa ya. Yang kita terkenal itu adalah ada dua, biasanya adalah kanker serviks dan kanker endometrium. Di saat kita menyebutkan kanker serviks, itu adalah kanker mulut rahim ya. Kalau misalnya kita menyebutkan kanker endometrium, biasanya kita bilangnya itu adalah kanker rahim. Jadinya kanker rahim dan kanker mulut rahim itu sangat berbeda. Penyebab dan gejalanya juga sangat berbeda. Sedangkan kanker serviks itu adalah kanker atau perubahan dari sel, perubahan dari tipe sel yang terjadi di mulut rahim seperti itu. Oke, nah jadi karena sering dengar juga nih supaya apa ya untuk mencegah kanker serviks itu sendiri kan kita juga dianjurkan nih bahkan usia 10 tahun nih perempuan udah bisa vaksin gitu ya 9-10 tahun gitu kan. Jadi kan apa ini karena katanya virusnya ini gitu kan. Virusnya itu sendiri sebagai penyebabnya dok ya. Virus tipe apa sih dok? Karena kan faktor resiko dan penyebab perlu dibedakan ya untuk kasus ini. Betul. Kanker serviks adalah salah satu kanker yang bisa dicegah ya. Bisa dicegah dengan cara banyak cara Mbak Rini. Yang pertama dengan cara IVA test atau pap smear. Itu adalah pencegahan yang paling bagus dan paling menurut saya ya itu paling yang murah ya, karena itu bisa mendeteksi semua dari tipe HPV. HPV itu ada human papilloma virus tipe 16 dan 18 itu yang tersering. 70% itu adalah penyebab dari terjadi kanker serviks. Nah, misalnya sudah melakukan pap smear atau IVA test, misalnya masih gadis misalnya ya, masih belum menikah, biasanya bisa dilakukan suntik vaksin. Tapi permasalahan juga vaksin itu hanya bisa melindungi beberapa tipe HPV saja, sedangkan kanker serviks itu disebabkan oleh beratus-ratus dari tipe HPV. Tapi selain dari vaksin dan selain dari pap smear dan IVA test secara rutin, itu adalah menjaga pola hidup sehat. Ya banyak faktor, banyak inilah misalnya kita pola hidup sehat. Olahraga, makan nutrisi, dan jangan lupa hindari seks bebas, ya, karena faktor tersering penyebab terjadinya penularan HPV tersebut adalah dari seks bebas. Jadi tadi penyebabnya itu virus. Salah satunya ya. HPV 16 dan 18 itu penyebab terbanyak 70%. Human papilloma virus gitu ya, tipe 16, 18 gitu ya dok ya. Paling sering seperti itu. Tapi ada faktor resiko tadi ya dokter bilang. Lifestyle gitu kan. Terus setia pada pasangan gitu kan harusnya gitu ya. Nah itu tapi faktor usia juga sering kali kan kita dikaitkan nih dok. Misalnya menikah terlalu dini gitu ya. Atau mungkin usia di atas 35 gitu ya. Kadang-kadang juga sering dikaitkan. Enggak ya dok ya? Lebih ke usia
Kalau ada beberapa literatur memang menikah memang dianjurkan di atas 18 tahun. Ya, tujuannya apa sih? Biasanya kalau usia masih di bawah 18 tahun itu sel-sel serviksnya atau sel-sel sel-sel dari mulut rahimnya itu masih belum berkembang sempurna. Jadinya resiko untuk penularan HPV tersebut makin besar. Tapi kalau tadi Mbak Rini sebutkan usia 35, saya belum pernah membacanya. Ya, tapi kalau misalnya usia di bawah 18 tahun, memang ada beberapa literatur seperti itu. Jadi dianggap karena belum terlalu matang. Matang sel-sel serviksnya itu memperbesar resiko terjadi penularan virus HPV tersebut. Selain memang tadi faktor gaya hidup yang kurang sehat ya dok ya. Tadi seperti apa ya? Ya macam-macam sih kalau dijabarkan nanti kepanjangan gitu ya. Betul. Tapi ya tadi bergonta-ganti pasangan. Maaf ya dok ya. Itu jadi faktor resiko. Usia atau mungkin ada faktor lain dok seperti apa ya, misalnya selain pola hidup itu barangkali mungkin memang genetik gitu. Genetik, ya ada beberapa literatur seperti itu. Mungkin faktor kebersihan bisa. Ya, misalnya faktor kebersihan, masalah air, masalah underwear, masalah kebersihan lah ya. Kaitannya dengan keseimbangan? Bukan keseimbangan, dengan kurang higienisnya, otomatis kuman atau virus tersebut lebih gampang masuk. Ya, sama imunitas. Semua virus, semua kuman kasarnya tanda kutip itu lebih gampang ke kita kalau misalnya imunitas kita kurang begitu baik. Kita lagi drop lah kasar seperti itu. Ya. Jadi daya tahan tubuh. Yes. Berarti kalau begitu teman-teman di luar sana yang memang punya penyakit yang mendasarinya yang memang terkait dengan imunitas dok, misalnya yang imunitasnya memang rendah, suka naik turun, berarti agak lebih jadi lebih beresiko. Pasti. Nggak harus kanker serviks aja. Penyakit lain pun seperti itu. Makanya benar-benar harus diperhatikan faktor resikonya masing-masing orang beda-beda begitu ya dok ya. Soalnya gini dok, bener nggak sih kalau kanker serviks ini sendiri gitu ya dok ya, itu belum ada gejala khas gitu. Kalau di stadium awal baru ada gejala yang benar-benar mengganggu kualitas hidup si perempuan tersebut. Kalau memang sudah stadium lanjut begitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu dokter? Iya. Jadi yang tadi kita bilang tadi ya, yang saya bilang tadi ada kanker endometrium sama kanker serviks. Itu harus bedain. Sama-sama kanker rahim tapi berbeda gejala. Kalau kanker endometrium atau kanker badan rahim itu biasanya terdeteksi pada stadium awal. Itu biasanya menstruasi tidak teratur, ada flek di saat antara siklus menstruasi. Itu biasanya terdeteksi stadium awal. Khusus untuk kanker serviks atau kanker mulut rahim itu tidak ada gejala sama sekali. Ada sih beberapa gejala seperti misalnya keputihan yang berlangsung terus-menerus dengan terapi treatment, ya misalnya sudah ke dokter nih, dikasih obat, masih keputihan lagi, obat, keputihan lagi segala macam berkali-kali, itu bisa salah satu tanda adanya kanker serviks bisa atau pre-kanker serviks bisa. Tapi banyak pasien atau kebanyakan wanita itu tidak merasakan gejala sama sekali. Jadi satu-satunya jalan adalah sadar diri untuk memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan IVA test, pap smear atau vaksin HPV. Sebagai preventif tadi. Sebagai preventif karena dominan itu tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Karena apalagi perempuan itu kadang-kadang keputihan, disangka biasa, didiemin terus berkali-kali. Oh iya, satu lagi Mbak, untuk pemeriksaan IVA test atau HPV, vaksin HPV atau pap smear itu harus ada kontinuitas ya. Jadi nggak sekali nih, sekali pap smear bersih, udah nggak pap smear lagi 10 tahun, 15 tahun disangka udah bersih gitu ya. Tidak, dia harus ada kontinuitas. Seperti itu. Jadi rutin gitu ya maksudnya. Oke dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah
Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi untuk membahas mengenai deteksi dini kanker serviks. Dan Dr. Putra, karena materi tentang kanker serviks ini kan cukup luas gitu ya. Ini ada slide yang sudah Dr. Putra persiapkan gitu ya di rumah sakit ya tentunya. Coba ditampilkan satu persatu. Oke, apa itu kanker serviks? Yang tadi setelah jelaskan tadi ya, terbagi atas 2, uterus dan serviks. Uterus itu adalah artinya rahim, ya. Kalau serviks itu artinya mulut rahim. Jadi kalau misalnya rahim itu biasanya kita sebutkan kanker endometrium, ya. Kalau ke serviks adalah kanker mulut rahim, ya. Oke, next slide coba. Itu tadi secara anatomis ada gambarannya ya. Oh, ini prevalensi menurut WHO nih. Di dunia atau WHO ya pasti. WHO dunia. Dunia ya. Tapi di Indonesia sendiri bagaimana? Nomor satu ya. Ini tapi di dunia menurut WHO nih satu wanita ini meninggal karena kanker serviks setiap 2 menitnya, setiap 1 jamnya gitu ya. Padahal bisa dicegah ya. Iya, nanti kita bahas ya seputar deteksi dininya itu sendirian. Coba next slide dulu sekarang. Nah, ini bagaimana terjadinya kanker serviks. Tadi sebenarnya dokter kan sudah mengatakan ya ini ada penyebab, ada faktor resiko. Terus juga, tumor itu perlu dibedakan. Ini jinak atau ganas. Apakah terkait dengan hasil pemeriksaan pap smear misalnya tadi? Oh, ini jinak nih Bu, atau maaf ke arah keganasan sehingga perlu biopsi atau apa gitu ya. Jadi maksudnya apa dok? Poin di sini. Sebenarnya kalau misalnya kita sebutkan ini tumor jinak atau ganas, kalau misalnya kita menyebutkan kanker itu pasti ganas, Mbak ya. Kalau jinak itu biasanya kalau misalnya adanya di serviks biasanya ada seperti kista, seperti benjolan-benjolan, dan bisa kita mendeteksinya itu dengan cara salah satunya adalah dengan pap smear. Itu terjadinya kenapa? Terjadinya karena adanya perubahan dari tipe anatomi sel yang tidak bisa terkontrol. Akhirnya jadi ganas berbahaya. Perubahan sel-sel yang tadinya normal menjadi tidak normal. Seperti yang tadi itu ditulis normal serviks, yang di bawahnya cervical dysplasia.
Nah itu cikal bakal untuk terjadinya kanker serviks. Di sini kita bilang cervical dysplasia, ini belum kanker serviks, belum, tapi pre-kanker serviks. Jadinya salah satu kanker yang bisa dicegah, salah satunya adalah kanker serviks. Memang kalau ketahuan, pre atau prakanker ini treatmentnya akan jauh lebih ringan, jauh lebih mudah daripada kita mengatasi untuk saat terjadi kanker. Bisa dibayangkan Mbak Rini, jadi dari cervical dysplasia atau ada kelainan dari bentuk anatomi sel tersebut menjadi kanker itu lama loh, cukup lama, 3-10 tahun. Jadi jika wanita terjangkit kanker serviks minimal stadium 1 aja, berarti dia sudah miss antara 3-10 tahun dia tidak pernah pap smear atau periksa. Oke, 3-10 tahun perjalanan penyakit tersebut. Mulai dari pertama kali terdeteksi oleh pap smear. Oke. Jadi kanker serviks stadium 1 minimal. Oke, coba next slide lagi, slide selanjutnya lagi. Coba ditampilkan dulu slide selanjutnya. Waduh, ini bagaimana terjadinya kanker serviks? Jadi dari sel normal, lesi prakanker jadi kanker. Lesi prakanker tersebut berjalan 3-10 tahun. Jadi memang pada wanita yang sudah berhubungan suami istri, ya disarankan untuk pap smear maksimal 3 tahun sekali. Kalau bisa setahun sekali rutin, ya. Tapi semalas-malasnya deh 3 tahun sekali. Tapi dokter, maaf ya, ini sebenarnya kanker serviks itu sendiri kebanyakan di Indonesia di usia berapa sih terjadinya? Karena kan baiklah perjalanan 3-10 tahun. Iya. Apa mungkin usia 40 atau 50 ke atas atau enggak juga gitu? Enggak juga ya, karena terjadinya kanker lesi prakanker serviks itu kan terjadi pas saat berhubungan suami istri pertama kali. Jadi semua perempuan yang sudah pernah berhubungan suami istri usia berapapun itu bisa terjangkit namanya virus HPV. Ya. Kalau untuk seberapa sering, biasanya sih antara di atas 30 mungkin ya. Karena terjadinya kan berhubungan suami istri biasanya umur 20-an biasanya, menikah biasanya ya. Biasanya munculnya itu pas saat umur 30-an. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya. Slide-nya juga ditahan dulu ya. Kita keep dulu, disapa dulu nih penelpon. Halo. Yeah. Halo. Iya. Selamat pagi Mbak Rini. Pagi Ibu. Ibu siapa? Di mana? Kenalan dulu dengan Dokter Putra ya. Dengan Ibu Parmi di Ciracas. Iya. Silakan yang bertanya apa Ibu? Ibu Parmi dari Ciracas pagi, ya. Dok. Silakan Bu. Saya ingin menanyakan kalau orang udah menopause apa masih perlu periksa pap smear Dok? Terus kedua, apa kalau ada miom itu bisa kempes sendiri kalau udah menopause gitu. Makasih ya Dok. Iya, sama-sama Bu Armi. Usianya Bu, udah ditutup ya? Usia 60 Mbak. 60. Ya. Pertanyaan pertama, kalau sudah menopause, nah ini apakah masih perlu pap smear begitu ya Dok? Ya terus tadi miom ini bisa hilang dengan sendirinya nggak sih? Itu pertanyaan kedua ya? Pertanyaan pertama dulu untuk Ibu Parmi. Pertanyaan pertama, apakah setelah menopause perlu pemeriksaan pap smear? Menopause itu adalah ketidakberhasilan tubuh untuk mengeluarkan hormon. Jadi itu masalah hormonal. Jadi berbeda dengan namanya kanker serviks. Kanker serviks terjadi di mulut rahim. Selama masih punya mulut rahim, ya disarankan untuk tetap pap smear atau IVA test. Ya, jadi Ibu Parmi disarankan sampai dengan Ibu Parmi usia 65 tahun disarankan untuk terus tes pap smear. Kenapa sih di atas 65 tahun sudah tidak disarankan? Ya kalau mau ya silahkan, nggak masalah. Tapi di atas 65 tahun ya bolehlah tidak tes pap smear. Kenapa? Karena di penelitian usia di atas 65 tahun biasanya mulut rahimnya itu serviksnya sudah mulai atrofi, sudah mulai mengecil. Jadi untuk terjadi resiko terjadi kanker serviks juga makin menurun. Tapi disarankan sama saya disarankan selama masih punya serviks pemeriksaan pap smear. Usia berapapun pemeriksaan pap smear atau IVA test ya. Maaf Dok, kalau yang kan begini ya Dok ya, terkait dengan sexual activitiesnya gitu ya, apa itu masih aktif atau sudah jarang gitu ya, terkait dari usia berapapun sih gitu kan, sering ditanyakan juga tuh Dok gitu kan, apakah ini ada kaitannya juga dengan tadi pap smear yang perlu rutin setahun sekali juga atau bagaimana terkait dengan aktivitas seksualnya gitu. Iya, yang tadi saya bilang dari lesi prakanker menjadi kanker itu 3-10 tahun. Jadi misalnya tidak berhubungan suami istri sampai itu rata-rata ya Mbak ya, mungkin bisa lebih. Jadinya misalnya sudah tidak berhubungan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun lalu kan bisa muncul. Kan karena range-nya antara 3 sampai
10 tahun. Bahkan ada beberapa literatur sampai 12 tahun ada seperti itu. Jadi menurut saya masalah sexual activity jelas untuk diperhatikan. Tapi kan tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah resiko penularan tersebut bukan melulu dengan karena berhubungan suami istri, tapi dengan gaya hidup. Ya, imunitas segala macam. Gitu. Dilihat juga faktor resiko yang lain. Faktor resiko yang lain. Tapi tetap, sexual activity adalah penyebab nomor 1. Pertanyaan selanjutnya dulu ya. Yang ada miom nih, bisa mengecil dengan sendirinya nggak sih terkait juga tadi? Ini di luar konteks kita ya. Di luar konteks, tapi tidak apa-apa ditanggapi dulu. Untuk miom itu biasanya terjadi di badan rahim atau korpus atau di uterus. Jadinya bukan dia di serviksnya, biasanya seperti itu. Memang betul miom dengan usia semakin senior, semakin menua, biasanya memang hormon makin berkurang. Sedangkan miom itu dapat makanan dari hormon namanya estrogen biasanya. Dengan ibu atau perempuan itu menopause, kadar estrogen makin menurun, lama-lama miom itu akan mengecil atau berkurang. Seperti itu. Itu betul Ibu. Tapi harus dibedain, miom dan kanker itu sangat berbeda. Miom itu definisinya lebih ke arah jinak, sedangkan kanker itu lebih ke arah ganas. Jadi seperti itu ya tanggapannya untuk yang miom ini gitu ya. Betul. Coba kembali lagi ke slide ya, karena tadi slide-nya masih ada beberapa yang bisa kita kulik lagi lebih dalam gitu. Boleh. Ya. Nah, ini stadium tadi, jadi ada istilah tadi dokter bilang ada lesi prakanker, terus ada stadium awal, terus lanjut lah sampai yang paling akhir gitu ya dok ya. Ini kalau yang di akhir-akhir nih yang katanya gejalanya sudah lebih spesifik gitu ya dok ya. Oke, coba ini perjalanannya seperti apa sih dok stadium ini sendiri? Ini kalau slide sebelumnya kita lihat lesinya prakanker jadi displasia, ada kelainan dari sel-selnya aja. Dan itu ada di lokal. Lokal itu artinya hanya di tempat itu aja gitu. Kalau dia sudah melanjut ke stadium 1, itu dia sudah menyebar ke samping-sampingnya. Jadi bisa dibayangkan stadium 1, 2, 3, 4 itu adalah menyebar ke sekitar organ. Sampai lanjut ke stadium 4. Stadium 4 berarti dia sudah metastasis atau menjalar sampai dengan paru-paru, sampai otak, sampai ginjal seperti itu. Ya. Gitu ya. Oke, jadi kebayang tuh ya sudah terjadi penyebaran gitu ya ke organ-organ yang lain gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi ya. Nah ini penyebab tadi sudah ditekankan ya dok ya, tipe HPV yang mana aja yang high risk gitu dok? Iya. Jadi yang high risk itu 16 dan 18 itu yang tersering ya 70%. Yang HPV 6 dan 11 itu juga kita sering menjumpai, tapi kutil namanya. Kutil. Di organ intim juga ada. Itu terjadi karena itu HPV 6 dan 11. Tapi itu kan jinak. Itu di counter aja bisa, diobatin secara lokal tuh bisa. Itu tidak berbahaya. Jadi low risk type. Tapi untuk high risk type 16 dan 18 itu akan bisa berkembang menjadi kanker serviks. Tuh ya Allah, seperti itu ya jadi ya bentuknya ya. Oke, coba selanjutnya lagi deh. Faktor resiko nih gitu ya. Oke, bagaimana dok? Faktor resikonya. Merokok dan minuman keras jelas lah ya, itu kan sistemik ya. Dari ujung rambut ujung kaki itu pasti ada masalah dengan orang yang merokok dan minuman keras. Terlalu banyak melahirkan ya. Maksudnya apa? Dengan dia melahirkan, dia mulut rahimnya dia membuka ya kan. Jadinya ada celah di situ. Dengan ada celah di situ meningkatkan resiko untuk terjadinya penularan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah ke penularan HPV sebenarnya. Kalau kehamilannya jarang sih, tapi hamil kembar gitu kan, itu resiko juga enggak ya dok? Itu lebih ke yang berkali-kali atau yang grande multigravida, melahirkan lebih dari 5 kali seperti itu. 5 kali, lebih dari 5 kali itu gitu juga ya? Sebagai faktor resiko ya, salah satunya. Salah satunya aja gitu. Iya. Baik, tapi bukan penyebab, tetap penyebabnya karena HPV-nya itu, HPV berapa? 16 dan 18. Oke, baik. Coba faktor resiko yang tadi ditampilkan dulu karena belum sepenuhnya bahas ya, ada satu poin lagi deh kalau nggak salah. Coba ditampilkan lagi, Mas. Ya, tidak menjaga kebersihan. Tadi ya terkait higienitas berhubungan seks di bawah 20 tahun. Ada beberapa literatur di bawah 18 tahun. Yang nomor 1 adalah berganti-ganti pasangan seksual. Itu jelas ya. Tidak menjaga kebersihan organ genital, Ini maaf dok, ini perlu ditekankan tidak berganti-gantinya, ini di pihak keduanya kan dong. Bukan di pihak, ini kan soal gambarnya maaf ini perempuan aja nih gitu ya. Memang sih karena ini kan untuk perempuan ya temanya gitu ya, tapi mestinya yang dari pihak pasangan juga harus setia gitu ya. Mudah-mudahan gitu harusnya. Ini berganti-ganti pasangan seksual, bahkan laki-laki adalah sebagai pembawa. Pembawanya kuman HPV itu adalah laki-laki. Karena laki-laki kebetulan
tidak punya serviks, jadi tidak muncul kanker serviks tersebut. Jadinya munculnya ada di perempuan. Ya Allah, gitu. Itu ya gambarannya gitu ya. Oke, baik, coba slide selanjutnya lagi deh. Itu faktor resiko. Iya. Ini gejala ini ya. gejala ya. Ini karena kalau yang di awal-awal kan memang nggak ada ciri khas khusus, tapi tadi dokter bilang kalau keputihan berulang ya dicari tahu juga keputihan penyebabnya apa, gitu kan, bakteri kah, jamur kah, apa segala macam gitu ya. Oke. Yang paling penting tuh Mbak Rini, jadi keputihan itu pada wanita itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Selama masih bening warnanya, selama masih tidak ada gatal, tidak ada bau, ya, itu berarti keputihannya normal atau wajar. Karena setiap wanita pasti keputihan. Tapi keputihan yang mana, normal atau tidak normal? Yang kita sebutkan ini adalah keputihan yang tidak normal. Mungkin yang ciri-cirinya bau, warnanya warna juga hijau biasanya, atau kuning menyengat kental, baunya menyengat seperti itu, ya. Gak nyaman, ini nggak sih, ada masalah berkemih juga nggak sih, otomatis nggak sih? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Ya, atau kadang-kadang bisa gatal, ya, gitu. Jadi perlu dibedakan yang mana yang normal dan yang abnormal gitu ya. Misal ragu-ragu, bisa konsultasi ke dokter. Iya, iya. Perdarahan setelah bersenggama. Perdarahan setelah bersenggama itu biasanya sudah stadium lanjut biasanya ya. Bisa stadium 1, 2 mungkin ya untuk perdarahan setelah senggama. Karena pada lesi prakanker itu belum terjadi perdarahan biasa seperti itu. Ya. Coba gejala ditahan dulu ya, disapa dulu si penelponnya. Oke gitu ya dok ya, baiklah. Oke. Halo, dengan siapa di mana? Iya, saya Ibu Fatimah di Ciracas. Iya Ibu, ingin tanya apa Bu? Silakan ya. Mau tanya dokter? Ya. Ini dok, saya ada kista di ginjal sebelah kiri. Kista? Ada kista? Waktu itu ginjal saya kan 2, yang sebelah kanan ada kanker, kemudian dipotong 1. Nah tinggal 1 ginjal di sebelah kiri ada kista. Itu bisa menjadi kanker apa enggak ya dok? Dokter silakan bila ada yang tanyakan kepada Ibu Fatimah dari Ciracas. Maaf Ibu, itu yang mendiagnosis dokter kandungan atau dokter bedah atau dokter penyakit dalam? Dokter urologi. Urologi, oke. Jadi itu bisa berkembang jadi keganasan atau enggak gitu ya, riwayat yang seperti itu. Mungkin bisa langsung tanggapannya. Terima kasih Bu Fatimah ya. Terima kasih Bu Fatimah. Yang pertama memang itu, saya dokter kandungan ya, ini ada keluhan di bagian ginjal ya. Mungkin Ibu Fatimah yang saya lebih bijaksana adalah mungkin Ibu Fatimah bisa konsultasikan langsung ke dokter urologi. Karena kista tersebut, saya juga kurang tahu nih kistanya apa karena saya tidak melakukan pemeriksaan ya. Apakah kista itu jinak atau ganas? Itu yang paling tahu itu adalah dokter yang memeriksakan ya. Tapi kalau misalnya kista tersebut bisa berkembang menjadi kanker apa tidak, kita harus lihat perkembangannya seperti apa. Biasanya kalau perkembangan kanker itu biasanya perkembangan sangat cepat biasanya. Jadi kistanya misalnya nih sekarang dideteksi misalnya 3 cm. Nanti 2 bulan lagi langsung 7 cm misalnya. Langsung nanti dievaluasi lagi 1 bulan lagi langsung perkembangan cepat, masif, ya drastis. Lalu biasanya kalau kanker itu biasanya terjadi penurunan berat badan, biasa seperti itu, ya. Terus pasien biasanya menjadi lebih lemah, ya. Sekali lagi untuk Ibu Fatimah, saran saya Ibu bisa konsultasi kembali ke dokter urologi, ya, untuk mengetahui secara pasti bagaimana perjalanan penyakit dari kista tersebut. Ya. Kecuali dok misalnya kistanya kaitannya memang kista yang ada di organ reproduksi wanita gitu ya. Ovarium misalnya ya. Iya, dulu nih pernah ada riwayat seperti itu. Bisa jadi faktor resiko nggak sih? Faktor penyebab atau faktor resiko dari kanker ovarium, kita ovarium berarti ya, kista dari organ wanita. Itu berbeda Mbak. Jadi kalau kanker ovarium itu lebih pure ke genetik. Jadinya hampir 90% itu penyebabnya karena genetik. Berbeda dengan resiko terjadinya kanker serviks atau mulut rahim yang terjadi karena kuman HPV, karena infeksi virus tersebut. Jadinya berbeda dari perjalanan penyakit dan penyebabnya. Tapi kalau misalnya bisa nggak dok kanker ovarium jadi kanker serviks? Ya bisa-bisa aja, tapi itu 2 penyakit yang berbeda. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Dilanjutkan kembali slide-nya ya. Tadi sudah cukup ya untuk Bu Fatimah berarti sarannya ya. Iya. Coba slide yang seputar gejala, karena tadi belum selesai ya. Seputar gejala ditampilkan lagi.
guys. Yes. Nah, ini ya. Oh, timbul perdarahan setelah masa menopause. Jadi pentingnya tadi pap smear walaupun sudah menopause juga tadi ya, Dok. Betul. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, Dok, poin-poinnya ini ada timbul apa nyeri lagi? panggul, itu bukan pelvis ya, pelvis sebenarnya, atau perut bagian bawah bisa, ya. Tapi itu biasanya sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut, ya. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering, ya, karena kurang gizi. Sebenarnya bukan karena kurang gizi sih, karena metabolisme tubuh itu kompensasi untuk melawan kankernya, jadi otomatis lebih metabolisme kita lebih cepat, otomatis badan kita lebih cepat kurus, ya, lebih cepat. Lalu udem kaki, timbul iritasi kandung kencing, itu biasa juga terjadi pada stadium lebih lanjut. Usus besar juga sama. Oke, itu gejala-gejala yang memang sudah dalam tahap yang lebih lanjut gitu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan di segmen terakhir ya, Dok. Siap. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas seputar deteksi dini kanker serviks bersama dengan Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi. Dan Dr. Putra, di segmen terakhir sebelum ke closing statement, langsung aja seputar deteksi dininya ini. Tadi kan paling nggak ada pap smear, tes vaksin tadi untuk pencegahan bagi anak umur 90 tahun juga udah bisa. 90 tahun sudah bisa. Nah, itu mungkin poin-poinnya bisa disampaikan lagi dok, ditekankan lagi sebelum ke closing statement tentunya. Oke. Yang pertama yang harus saya tekankan adalah kanker serviks adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Itu poinnya ya. Jangan pernah takut untuk memeriksakan. Kita bisa mengetahui sedini mungkin itu lebih baik. Dengan cara apa? Yang pertama dengan tes IVA atau pap smear, ya. Pastinya sudah berhubungan suami istri, sudah menikah dong, ya. Disarankan untuk diulang maksimal 3 tahun sekali, ya. Idealnya adalah setiap tahun, ya. Yang kedua bisa dengan cara vaksinasi, ya. Vaksinasi bisa dilakukan pada usia anak 9 tahun, ya, atau tentunya yang masih virgin biasanya seperti itu, ya. Sekali lagi untuk tiga treatment tersebut harus ada kontinuitas, harus ada berkesinambungan. Tidak bisa sekali langsung bebas selamanya, tidak. Karena kuman HPV tersebut yang bisa menyebarkan kanker tersebut, virus HPV tersebut, 16 dan 18 tersebut bisa muncul kapan aja. Ya, dan sekali lagi jaga kesehatan, apa sih namanya itu, gaya hidup, terus setia pada pasangan. Iya, begitu ya pada intinya. Dok, seputar tadi kan kontinuitas gitu ya, keberlanjutan ini sendiri gitu ya. Ada yang bertanya nih mengenai vaksin misalnya dok ya, vaksin. Lagi tren ya kayaknya ya. Vaksin ini kan bertahap gitu ya dok ya. Terus kemudian juga ini istilahnya gini, ini kandungannya ini sebenarnya seperti apa sih, dan sifatnya tuh jadi booster atau apa yang tahapan selanjutnya. Jadi karena harus tuntas ya, nggak sekali aja gitu ya dok. Bisa 3 kali, rata-rata 2-3 kali. 3 kali biasanya. Bagi yang sudah menikah yang penting itu lebih ke pap smear-nya sih. Ada yang mungkin mengandalkan apa ya dok ya, sudah pernah berhubungan dan sudah menikah atau apapun istilahnya itu, hanya mengandalkan vaksin aja tapi nggak pernah pap smear sama sekali. Kurang efektif ya dok ya. Sangat tidak bijaksana menurut saya. Vaksin HPV itu ada 2, yang bivalen sama quadrivalen ya. Bivalen itu mengcover 6 vaksin HPV 16 dan 18. Sedangkan yang quadrivalen itu 6, 11, 16, 18. Sedangkan vaksin yang 6 dan 11 itu tidak berbahaya ya. Penyakitnya hanya kutil seperti itu. Yang paling ditekankan adalah penyebab kanker serviks itu bukannya 2 kuman tersebut. Kuman tersebut hanya 70%. Masih ada 30% lagi kuman HPV yang belum tercover oleh vaksinasi. Jadi saya sarankan selain untuk vaksinasi, yang paling penting atau gold standarnya adalah melakukan pap smear atau IVA test. Walaupun tadi juga ada yang bertanya, sudah menopause atau sexually-nya mungkin aktif atau enggak gitu. Betul. Ya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana itu ya. Betul. Selama masih punya serviks, saran saya tetap melakukan tes pap smear. Selama masih punya gitu. Dan jangan lupa gaya hidup sehatnya gitu ya. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Fit Radio Bandung dan Semarang nih gitu yang sedang mendengarkan juga gitu ya. Kira-kira apa kesimpulannya, singkat saja. Terutama untuk harapan kedepannya sih menekan angka kejadiannya juga gitu ya. Kesadaran tentunya juga. Ya. Cuman satu, jangan takut untuk ke dokter. Oke, jangan takut untuk dilakukan deteksi dini gitu ya. Karena terkait dengan stigma, ada yang aduh sakit jadi malah menunda-nunda atau segala macam gitu ya dok. Yang penting adalah tadi karena sudah sadar dilakukanlah tadi pesan-pesan dari dokternya juga gitu ya dok ya. Mungkin juga begini dokter, penting juga nih dukungan dari suami juga ataupun orang-orang sekitar sama perempuan untuk saling menghimbau untuk kita jangan lupa tadi pap smear atau vaksin atau paling nggak tes IVA juga ya dok ya. Karena itu sudah bisa dibilang dapat diakses di manapun gitu dok. Banyak, atau sosial media. Artinya begini, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Rumah sakit bisa. Intinya adalah begitu ya dok ya. Oh ya, sekalian mau nanya juga bagi yang ingin konsul ke dokter Putra, jadwal prakteknya kalau di Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi ini jam apa aja, hari apa aja gitu ya untuk lebih jelasnya. Saya praktek di Mas Mitra kebetulan hari Senin sampai dengan Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu pagi. Kalau Selasa, Kamis dan Jumat
malam. Oh, Senin sampai Sabtu tuh ya? Yes. Full timer tuh ya dok ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Iya, terima kasih. Membawa manfaat gitu amin, ya. Amin, amin. Untuk orang banyak, sukses selalu, berkah selalu sama-sama, untuk dokter Mbak dan ilmu dokter ya. Siap. Baiklah, pemirsa jangan lupa besok ada kuis spesial dokterku ulang tahun El Sinta TV. Kami akan bagi-bagi voucher gitu ya. Jangan lupa besok kuisnya diikuti. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini yaitu mengenai deteksi dini kanker serviks. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666, atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Putra ya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Putra. Halo Mbak Rini. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Baik, sehat alhamdulillah. Paket lengkap, komplit gitu ya dok ya. Alhamdulillah. Semoga juga kita semua tertular nih virus positifnya amin, gitu ya. Amin. Oke. Baik dokter, hari ini kan mau bahas seputar deteksi dini kanker serviks nih. Kaum perempuan ya udah mulai aware sih gitu ya kalau kanker serviks ataupun kanker payudara itu kan prevalensinya kan memang yang cukup tinggi gitu atau balap-balapan. Iya, tertinggi gitu ya. Di Indonesia. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan kanker serviks itu sendiri apa? Karena terkait dengan tema kita hari ini, deteksi dini kanker serviks itu sendiri. Jadi pentingnya meningkatkan kesadaran kita semua ya dok ya, khususnya buat yang mungkin nanti sudah menikah atau mau menikah gitu ya di usia-usia produktif gitu ya, reproduksinya juga lagi aktif-aktifnya gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya pengertian dari kanker serviks itu sendiri seperti apa dokter? Iya, kita per definisi dulu, kita cerita ya biasanya kalau misalnya kita menyebutkan namanya kanker serviks, itu biasanya kita per definisi adalah kanker rahim biasanya. Sedangkan rahim itu terdiri atas beberapa ya. Yang kita terkenal itu adalah ada dua, biasanya adalah kanker serviks dan kanker endometrium. Di saat kita menyebutkan kanker serviks, itu adalah kanker mulut rahim ya. Kalau misalnya kita menyebutkan kanker endometrium, biasanya kita bilangnya itu adalah kanker rahim. Jadinya kanker rahim dan kanker mulut rahim itu sangat berbeda. Penyebab dan gejalanya juga sangat berbeda. Sedangkan kanker serviks itu adalah kanker atau perubahan dari sel, perubahan dari tipe sel yang terjadi di mulut rahim seperti itu. Oke, nah jadi karena sering dengar juga nih supaya apa ya untuk mencegah kanker serviks itu sendiri kan kita juga dianjurkan nih bahkan usia 10 tahun nih perempuan udah bisa vaksin gitu ya 9-10 tahun itu kan. Jadi kan apa ini karena katanya virusnya ini gitu kan. Virusnya itu sendiri sebagai penyebabnya dok ya. Virus tipe apa sih dok? Karena kan faktor resiko dan penyebab perlu dibedakan ya untuk kasus ini. Betul. Kanker serviks adalah salah satu kanker yang bisa dicegah ya. Bisa dicegah dengan cara banyak cara Mbak Rini. Yang pertama dengan cara IVA test atau pap smear. Itu adalah pencegahan yang paling bagus dan paling menurut saya ya itu paling yang murah ya, karena itu bisa mendeteksi semua dari tipe HPV. HPV itu adalah human papilloma virus tipe 16 dan 18 itu yang tersering. 70% itu adalah penyebab dari
terjadi kanker serviks. Nah, misalnya sudah melakukan pap smear atau IVA test, misalnya masih gadis misalnya ya, masih belum menikah, biasanya bisa dilakukan suntik vaksin. Tapi permasalahan juga vaksin itu hanya bisa melindungi beberapa tipe HPV saja, sedangkan kanker serviks itu disebabkan oleh beratus-ratus dari tipe HPV. Tapi selain dari vaksin dan selain dari pap smear dan IVA test secara rutin, itu adalah menjaga pola hidup sehat. Ya banyak faktor, banyak inilah misalnya kita pola hidup sehat, olahraga, makan nutrisi, dan jangan lupa hindari seks bebas. Ya, karena faktor tersering penyebab terjadinya penularan HPV tersebut adalah dari seks bebas. Oh, jadi tadi penyebabnya itu virus salah satunya ya, HPV. HPV 16 dan 18 itu penyebab terbanyak, 70%. Human papilloma virus gitu ya, tipe 16, 18 gitu ya dok ya. Paling sering seperti Paling itu. sering seperti itu. Tapi ada faktor resiko tadi ya dokter bilang. Lifestyle gitu kan. Terus setia pada pasangan gitu kan harusnya gitu ya. Nah itu tapi faktor usia juga sering kali kan kita dikaitkan nih dok. Misalnya menikah terlalu dini gitu ya. Atau mungkin usia di atas 35 gitu ya. Kadang-kadang juga sering dikaitkan. Enggak ya dok ya? Lebih ke usia kalau beberapa literatur memang menikah memang dianjurkan di atas 18 tahun ya. Tujuannya apa sih? Biasanya kalau usia masih di bawah 18 tahun itu sel-sel serviksnya atau sel-sel sel-sel dari mulut rahimnya itu masih belum berkembang sempurna. Jadinya resiko untuk penularan HPV tersebut makin besar. Tapi kalau tadi Mbak Rini sebutkan usia 35, saya belum pernah membacanya. Ya, tapi kalau misalnya usia di bawah 18 tahun, memang ada beberapa literatur seperti itu. Jadi dianggap karena belum terlalu matang sel-sel serviksnya itu memperbesar resiko terjadi penularan virus HPV tersebut. Selain memang tadi faktor gaya hidup yang kurang sehat ya dok ya. Tadi seperti apa ya? Ya macam-macam sih kalau dijabarkan nanti kepanjangan gitu ya. Betul. Tapi ya tadi bergonta-ganti pasangan. Maaf ya dok ya. Itu jadi faktor resiko. Usia atau mungkin ada faktor lain dok seperti misalnya selain pola hidup itu barangkali mungkin memang genetik gitu. Genetik ya ada beberapa literatur seperti itu. Mungkin faktor kebersihan bisa. Ya, bisa faktor kebersihan, masalah air, masalah underwear, masalah kebersihan lah ya. Kaitannya dengan keseimbangan. Bukan keseimbangan. Dengan kurang higienisnya otomatis kuman atau virus tersebut lebih gampang masuk. Ya, sama imunitas. Semua virus, semua kuman kasarnya tanda kutip itu lebih gampang ke kita kalau misalnya imunitas kita kurang begitu baik. Kita lagi drop lah kasar seperti itu. Ya. Jadi daya tahan tubuh. Yes. Berarti kalau begitu teman-teman di luar sana yang memang punya penyakit yang mendasarinya yang memang terkait dengan imunitas dok, misalnya yang imunitasnya memang rendah suka naik turun, berarti agak lebih jadi lebih beresiko. Pasti. Nggak harus kanker serviks aja. Penyakit lain pun seperti itu. Makanya benar-benar harus diperhatikan faktor resikonya masing-masing orang beda-beda begitu ya dok ya. Soalnya gini dok, bener nggak sih kalau kanker serviks ini sendiri gitu ya dok ya, itu belum ada gejala khas gitu. Kalau di stadium awal baru ada gejala yang benar-benar mengganggu kualitas hidup si perempuan tersebut. Kalau memang sudah stadium lanjut gitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu dokter? Iya. Jadi yang tadi kita bilang tadi ya, yang saya bilang tadi ada kanker endometrium sama kanker serviks. Itu harus bedain. Sama-sama kanker rahim tapi berbeda gejala. Kalau kanker endometrium atau kanker badan rahim itu biasanya terdeteksi pada stadium awal. Itu biasanya menstruasi tidak teratur, ada flek di saat antara siklus menstruasi. Itu biasanya terdeteksi stadium awal. Khusus untuk kanker serviks atau kanker mulut rahim itu tidak ada gejala sama sekali. Ada sih beberapa gejala seperti misalnya keputihan yang berlangsung terus-menerus dengan terapi treatment. Ya, misalnya sudah ke dokter nih, dikasih obat, masih keputihan lagi, keputihan lagi segala macam berkali-kali, itu bisa salah satu tanda adanya kanker serviks bisa atau pre-kanker serviks bisa. Tapi banyak pasien atau kebanyakan wanita itu tidak merasakan gejala sama sekali. Jadi satu-satunya jalan adalah sadar diri untuk memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan IVA test, pap smear atau vaksin HPV. Sebagai preventif tadi. Sebagai preventif karena dominan itu tidak ada
keluhan, tidak ada gejala. Karena apalagi perempuan itu kadang-kadang keputihan, disangka biasa, didiemin terus berkali-kali. Oh iya, satu lagi Mbak, untuk pemeriksaan IVA test atau HPV, vaksin HPV atau pap smear itu harus ada kontinuitas ya. Jadi nggak sekali nih, sekali pap smear bersih, udah nggak pap smear lagi 10 tahun, 15 tahun disangka udah bersih gitu ya. Tidak, dia harus ada kontinuitas. Seperti itu. Jadi rutin gitu ya maksudnya. Oke dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Siap. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede, Bekasi, untuk membahas mengenai deteksi dini kanker serviks. Dan Dr. Putra, karena materi tentang kanker serviks ini kan cukup luas gitu ya. Ini ada slide yang sudah Dr. Putra persiapkan gitu ya di rumah sakit ya tentunya. Coba ditampilkan satu persatu
Oke, apa itu kanker serviks? Yang tadi setelah jelaskan tadi ya, terbagi atas dua, uterus dan serviks. Uterus itu adalah artinya rahim, ya. Kalau serviks itu artinya mulut rahim. Jadi kalau misalnya rahim itu biasanya kita sebutkan kanker endometrium, ya. Kalau ke serviks kan adalah kanker mulut rahim, ya. Oke, next slide coba. Itu tadi secara anatomis ada gambarannya ya. Oh, ini prevalensi menurut WHO nih. Di dunia atau WHO ya pasti. WHO dunia. Dunia ya. Tapi di Indonesia sendiri bagaimana? Nomor satu ya. Ini tapi di dunia menurut WHO nih satu wanita ini meninggal karena kanker serviks setiap 2 menitnya, setiap 1 jamnya gitu ya. Padahal bisa dicegah ya. Iya, nanti kita bahas ya seputar deteksi dininya itu sendirian. Coba next slide dulu sekarang. Nah, ini bagaimana terjadinya kanker serviks. Tadi sebenarnya dokter kan sudah mengatakan ya ini ada penyebab, ada faktor resiko. Terus juga, tumor itu perlu dibedakan. Ini jinak atau ganas. Apakah terkait dengan hasil pemeriksaan pap smear misalnya tadi? Oh, ini jinak nih Bu, atau maaf ke arah keganasan sehingga perlu biopsi atau apa gitu ya. Jadi maksudnya apa dok? Poin di sini. Sebenarnya kalau misalnya kita sebutkan ini tumor jinak atau ganas, kalau misalnya kita menyebutkan kanker itu pasti ganas, Mbak ya. Kalau jinak itu biasanya kalau misalnya adanya di serviks biasanya ada seperti kista, seperti benjolan-benjolan, dan bisa kita mendeteksinya itu dengan cara salah satunya adalah dengan pap smear. Nah, itu terjadinya kenapa? Terjadinya karena adanya perubahan dari tipe anatomi sel yang tidak bisa terkontrol. Nah, akhirnya jadi ganas berbahaya. Perubahan sel-sel yang tadinya normal menjadi tidak normal. Seperti yang tadi itu ditulis normal serviks, yang di bawahnya cervical dysplasia. Nah, itu cikal bakal untuk terjadinya kanker serviks. Di sini kita bilang cervical dysplasia, ini belum kanker serviks, belum, tapi pre-kanker serviks. Jadinya salah satu kanker yang bisa dicegah, salah satunya adalah kanker serviks. Memang kalau ketahuan pre atau prakanker ini treatmentnya akan jauh lebih ringan, jauh lebih mudah daripada kita mengatasi untuk saat terjadi kanker. Bisa dibayangkan Mbak Rini, jadi dari cervical dysplasia atau ada kelainan dari bentuk anatomi sel tersebut menjadi kanker itu lama loh, cukup lama, 3 sampai 10 tahun. Jadi jika wanita terjangkit kanker serviks minimal stadium 1 aja, berarti dia sudah miss antara 3 sampai 10 tahun dia tidak pernah pap smear atau periksa. Oke, 3 sampai 10 tahun perjalanan penyakit tersebut. Mulai dari pertama kali terdeteksi oleh pap smear. Jadi kanker serviks stadium 1 minimal. Oke, coba next slide lagi, slide selanjutnya lagi. Coba ditampilkan dulu slide selanjutnya. Waduh, ini bagaimana terjadinya kanker serviks? Jadi dari sel normal, lesi prakanker jadi kanker. Lesi prakanker tersebut berjalan 3 sampai 10 tahun. Jadi memang pada wanita yang sudah berhubungan suami istri ya disarankan untuk pap smear maksimal 3 tahun sekali. Kalau bisa setahun sekali rutin ya. Tapi semalas-malasnya deh 3 tahun sekali. Tapi dokter, maaf ya, ini sebenarnya kanker serviks itu sendiri kebanyakan di Indonesia di usia berapa sih terjadinya? Karena kan baiklah perjalanan 3 sampai 10 tahun. Apa mungkin usia 40 atau 50 ke atas atau enggak juga gitu? Enggak juga ya, karena terjadinya kanker lesi prakanker serviks itu kan terjadi pas saat berhubungan suami istri pertama kali. Jadi semua perempuan yang sudah pernah berhubungan suami istri usia berapapun itu bisa terjangkit namanya virus HPV ya. Kalau untuk seberapa sering biasanya sih antara di atas 30 mungkin ya. Karena terjadinya kan berhubungan suami istri biasanya umur 20-an biasanya menikah biasanya ya. Biasa munculnya itu pas saat umur 30-an. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya. Slide-nya juga ditahan dulu ya. Kita keep dulu, disapa dulu nih penelpon. Halo. Halo. Iya. Selamat pagi Mbak Rini. Pagi Ibu. Ibu siapa? Di mana? Kenalan dulu dengan Dokter Putra ya. Dengan Ibu Parmi di Ciracas. Iya. Silakan yang bertanya apa Ibu? Ibu Parmi dari Ciracas pagi, ya. Dok. Silakan Bu. Saya ingin menanyakan kalau orang udah menopause apa masih perlu periksa pap smear Dok? Terus kedua, apa kalau ada miom itu bisa kempes sendiri kalau udah menopause gitu. Makasih ya Dok. Iya, sama-sama Bu Arni. Usianya Bu, udah ditutup ya? Usia 60 Mbak. 60. Ya. Pertanyaan pertama, kalau sudah menopause, nah ini apakah masih perlu pap smear begitu ya Dok? Ya terus tadi miom ini bisa hilang dengan sendirinya nggak sih? Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama dulu untuk Ibu Parmi. Pertanyaan pertama, apakah setelah menopause perlu pemeriksaan pap smear? Menopause itu adalah
berhasilan tubuh untuk mengeluarkan hormon. Jadi itu masalah hormonal. Jadi berbeda dengan namanya kanker serviks. Kanker serviks terjadi di mulut rahim. Selama masih punya mulut rahim, ya disarankan untuk tetap pap smear atau IVA test. Ya, jadi Ibu Parmi disarankan sampai dengan Ibu Parmi usia 65 tahun disarankan untuk terus tes pap smear. Kenapa sih di atas 65 tahun sudah tidak disarankan? Ya kalau mau ya silahkan, nggak masalah. Tapi di atas 65 tahun ya bolehlah tidak tes pap smear. Kenapa? Karena di penelitian usia di atas 65 tahun biasanya mulut rahimnya itu serviksnya sudah mulai atrofi, sudah mulai mengecil. Jadi untuk terjadi kanker serviks juga makin menurun. Tapi disarankan sama saya, disarankan selama masih punya serviks, pemeriksaan pap smear. Usia berapapun pemeriksaan pap smear atau IVA test ya. Maaf dok, kalau yang kan begini ya dok ya, terkait dengan sexual activitiesnya gitu ya, apa itu masih aktif atau sudah jarang gitu ya, terkait dari usia berapapun sih gitu kan, sering ditanyakan juga tuh dok gitu kan, apakah ini ada kaitannya juga dengan tadi pap smear yang perlu rutin setahun sekali juga atau bagaimana terkait dengan aktivitas seksualnya gitu. Iya, yang tadi saya bilang dari lesi prakanker menjadi kanker itu 3-10 tahun. Jadi misalnya tidak berhubungan suami istri sampai itu rata-rata ya Mbak ya, mungkin bisa lebih. Jadinya misalnya sudah tidak berhubungan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun lalu, kan bisa muncul. Kan karena range-nya antara 3 sampai 10 tahun. Bahkan ada beberapa literatur sampai 12 tahun ada seperti itu. Jadi menurut saya masalah sexual activity jelas untuk diperhatikan. Tapi kan tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah resiko penularan tersebut bukan melulu dengan karena berhubungan suami istri, tapi dengan gaya hidup, ya imunitas segala macam. Oke, gitu. Dilihat juga faktor resiko yang lain. Faktor resiko yang lain, tapi tetap sexual activity adalah penyebab nomor 1. Oke. Pertanyaan selanjutnya dulu ya, yang ada miom nih, bisa mengecil dengan sendirinya nggak sih terkait juga tadi? Ini di luar konteks kita ya, di luar konteks, tapi ya, tidak apa-apa ditanggapi dulu. Oke, untuk miom itu biasanya terjadi di badan rahim atau korpus atau di uterus. Jadinya bukan dia di serviksnya, biasanya seperti itu. Memang betul miom dengan usia semakin senior, semakin menua, biasanya memang hormon makin berkurang. Sedangkan miom itu dapat makanan dari hormon namanya estrogen biasanya. Dengan ibu atau perempuan itu menopause, kadar estrogen makin menurun, lama-lama miom itu akan mengecil atau berkurang. Seperti itu. Itu betul Ibu, tapi harus dibedain miom dan kanker itu sangat berbeda. Miom itu definisinya lebih ke arah jinak, sedangkan kanker itu lebih ke arah ganas. Jadi seperti itu ya tanggapannya untuk yang miom ini gitu ya. Betul. Coba kembali lagi ke slide ya, karena tadi slide-nya masih ada beberapa yang bisa kita kulik lagi lebih dalam gitu. Boleh. Ya. Nah ini stadium tadi, jadi ada istilah tadi dokter bilang ada lesi prakanker, terus ada stadium awal, terus lanjutlah sampai yang paling akhir gitu ya dok ya. Ini kalau yang di akhir-akhir nih yang katanya gejalanya sudah lebih spesifik gitu ya dok ya. Oke, coba ini perjalanannya seperti apa sih dok stadium ini sendiri? Ini kalau slide sebelumnya kita lihat lesinya prakanker jadi displasia, ada kelainan dari sel-selnya aja, ya. Dan itu ada di lokal. Lokal itu artinya hanya di tempat itu aja gitu. Kalau dia sudah melanjut ke stadium 1, itu dia sudah menyebar ke samping-sampingnya. Jadi bisa dibayangkan stadium 1, 2, 3, 4 itu adalah menyebar ke sekitar organ. Sampai lanjut ke stadium 4. Stadium 4 berarti dia sudah metastasis atau menjalar sampai dengan paru-paru, sampai otak, sampai ginjal seperti itu. Ya. Gitu ya. Betul. Oke, jadi kebayang tuh ya sudah terjadi penyebaran gitu ya ke organ-organ yang lain gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi ya. Nah ini penyebab tadi sudah ditekankan ya dok ya, tipe HPV yang mana aja yang high risk gitu dok? Iya. Jadi yang high risk itu 16 dan 18 itu yang tersering ya, 70%. Yang HPV 6 dan 11 itu juga kita sering menjumpai, tapi kutil namanya. Kutil. Di organ intim juga ada. Itu terjadi karena HPV 6 dan 11. Tapi itu kan jinak. Itu di kauter aja bisa, diobatin secara lokal tuh bisa. Itu tidak berbahaya. Jadi low risk type. Tapi untuk high risk type 16 dan 18 itu akan bisa berkembang menjadi kanker serviks. Tuh ya Allah, seperti itu ya jadi ya bentuknya ya. Oke, coba selanjutnya lagi deh. Faktor resiko nih gitu ya. Oke, bagaimana dok?
faktor resikonya. Merokok dan minuman keras, jelas lah ya, itu kan sistemik. Bener. Dari ujung rambut, ujung kaki itu pasti ada masalah dengan orang yang merokok dan minuman keras. Terlalu banyak melahirkan. Ya, maksudnya apa? Dengan dia melahirkan, dia mulut rahimnya dia membuka ya kan? Jadinya ada celah di situ. Dengan ada celah di situ meningkatkan resiko untuk terjadinya penularan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah ke penularan HPV sebenarnya. Kalau kehamilannya jarang sih, tapi hamil kembar gitu kan, itu resiko juga enggak ya dok? Enggak sih, enggak, itu lebih ke yang berkali-kali atau yang grande multigravida, melahirkan lebih dari 5 kali seperti itu. 5 kali, lebih dari 5 kali itu gitu juga ya? Sebagai faktor resiko ya, salah satunya. Salah satunya aja gitu. Iya. Baik, tapi bukan penyebab, tetap penyebabnya karena HPV-nya itu, HPV berapa? 16 dan 18. Oke, baik. Coba faktor resiko yang tadi ditampilkan dulu karena belum sepenuhnya bahas ya, ada satu poin lagi deh kalau nggak salah. Coba ditampilkan lagi, Mas. Ya, tidak menjaga kebersihan. Tadi ya terkait higienitas. Berhubungan seks di bawah 20 tahun. Ada beberapa literatur di bawah 18 tahun. Yang nomor 1 adalah berganti-ganti pasangan seksual. Itu jelas. Ya, tidak menjaga kebersihan organ genital. Ini maaf dok, ini perlu ditekankan tidak berganti-gantinya. Ini di pihak keduanya kan? Keduanya dong. Bukan di pihak, ini kan soalnya gambarnya maaf ini perempuan aja nih gitu ya. Memang sih kan ini kan untuk perempuan ya temanya gitu ya. Tapi mestinya yang dari pihak pasangan juga harus setia gitu ya. Mudah-mudahan gitu harus. Ini berganti-ganti pasangan seksual, bahkan laki-laki adalah sebagai pembawa. Pembawanya kuman HPV itu adalah laki-laki. Karena laki-laki kebetulan tidak punya serviks, jadi tidak muncul kanker serviks tersebut. Jadinya munculnya ada di perempuan. Ya Allah, gitu. Itu ya gambarannya gitu ya. Oke, baik, coba slide selanjutnya lagi deh. Itu faktor resiko. Iya. Ini gejala gejala ya. Ini karena kalau yang di awal-awal kan memang nggak ada ciri khas khusus, tapi tadi dokter bilang kalau keputihan berulang ya dicari tahu juga keputihan penyebabnya apa, gitu kan, bakteri kah, jamur kah, apa segala macam gitu ya. Yang paling penting tuh Mbak Rini, jadi keputihan itu pada wanita itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Selama masih bening warnanya, selama masih tidak ada gatal, tidak ada bau, ya, itu berarti keputihannya normal atau wajar. Karena setiap wanita pasti keputihan, tapi keputihan yang mana, normal tidak normal. Yang kita sebutkan ini adalah keputihan yang tidak normal. Mungkin yang ciri-cirinya bau, warnanya juga hijau biasanya, atau kuning kental, baunya menyengat seperti itu, ya. Gak nyaman, ini nggak sih, ada masalah berkemih juga nggak sih, otomatis nggak sih? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Ya, atau kadang-kadang bisa gatal, ya, gitu. Jadi perlu dibedakan yang mana yang normal dan yang abnormal gitu ya. Misal ragu-ragu, bisa konsultasi ke dokter. Iya. Perdarahan setelah bersenggama. Setelah bersenggama itu biasanya sudah stadium lanjut biasanya ya. Bisa stadium 1, 2 mungkin ya untuk perdarahan setelah senggama. Karena pada lesi prakanker itu belum terjadi perdarahan biasa seperti itu. Ya. Coba gejala ditahan dulu ya, disapa dulu sih penelponnya. Gitu ya dok ya, baiklah. Halo, dengan siapa di mana? Iya, saya Ibu Fatimah di Ciracas. Iya Ibu, ingin tanya apa Bu? Silakan ya. Mau tanya dokter? Ya. Ini dok, saya ada kista di ginjal sebelah kiri. Ada kista? Waktu itu ginjal saya kan 2, yang sebelah kanan ada kanker, kemudian dipotong 1. Nah, tinggal 1 ginjal, di sebelah kiri ada kista. Itu bisa menjadi kanker apa enggak ya dok? Dokter silakan bila ada yang tanyakan kepada Ibu Fatimah dari Ciracas. Maaf Ibu, itu yang mendiagnosis dokter kandungan atau dokter bedah atau dokter penyakit dalam? Dokter urologi. Urologi, oke. Jadi itu bisa berkembang jadi keganasan atau enggak gitu ya, riwayat yang seperti itu. Mungkin bisa langsung tanggapannya. Terima kasih Bu Fatimah ya. Terima kasih Bu Fatimah. Yang pertama memang itu, saya dokter kandungan ya, ini ada keluhan di bagian ginjal ya. Mungkin Ibu Fatimah yang saya lebih bijaksana adalah mungkin Ibu Fatimah bisa konsultasikan langsung ke dokter urologi. Karena kista tersebut, saya juga kurang tahu nih kistanya apa, karena saya tidak melakukan pemeriksaan ya. Apa kista itu jinak atau ganas, itu yang paling tahu itu adalah dokter yang memeriksakan ya. Tapi kalau misalnya kista tersebut bisa berkembang menjadi kanker apa tidak, kita harus lihat perkembangannya seperti apa. Biasanya kalau perkembangan kanker itu biasanya perkembangan sangat cepat biasanya. Jadi kistanya misalnya nih sekarang dideteksi misalnya 3 cm, nanti 2 bulan lagi langsung 7 cm misalnya.
langsung nanti dievaluasi lagi 1 bulan lagi, langsung perkembangan cepat, drastis masif, ya perubahannya. drastis. Lalu biasanya kalau kanker itu biasanya terjadi penurunan berat badan, biasa seperti itu, ya. Terus pasien biasanya menjadi lebih lemah, ya. Sekali lagi untuk Ibu Fatimah, saran saya Ibu bisa konsultasi kembali ke dokter urologi, ya, untuk mengetahui secara pasti bagaimana perjalanan penyakit dari kista tersebut. Ya. Kecuali dok, misalnya kistanya kaitannya memang kista yang ada di organ reproduksi wanita gitu ya. Ovarium misalnya ya. Iya, dulu nih pernah ada riwayat seperti itu. Bisa jadi faktor resiko nggak sih? Faktor penyebab atau faktor resiko dari kanker ovarium, kita ovarium berarti ya, kista dari organ wanita. Itu berbeda, Mbak. Jadi kita kalau kanker ovarium itu lebih pure ke genetik. Jadinya hampir 90% itu penyebabnya karena genetik. Berbeda dengan resiko terjadinya kanker serviks atau mulut rahim yang terjadi karena kuman HPV, karena infeksi virus tersebut. Jadinya berbeda dari perjalanan penyakit dan penyebabnya. Tapi kalau misalnya bisa nggak dok kanker ovarium jadi kanker serviks? Ya bisa-bisa aja, tapi itu 2 penyakit yang berbeda. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Dilanjutkan kembali slide-nya ya. Tadi sudah cukup ya untuk Bu Fatimah berarti sarannya ya. Iya. Coba slide yang seputar gejala, karena tadi belum selesai ya. Seputar gejala ditampilkan lagi. Guys. Yes. Nah, ini ya. Timbul perdarahan setelah masa menopause. Jadi pentingnya tadi pap smear walaupun sudah menopause juga tadi ya dok ya. Kemudian dilanjutkan lagi dok, poin-poinnya ini ada timbul apa nyeri lagi? panggul, itu bukan pelvis ya, pelvis sebenarnya, atau perut bagian bawah bisa, ya. Tapi itu biasanya sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut, ya. Pada stadium lanjut badan menjadi kurus kering, ya, karena kurang gizi. Sebenarnya bukan karena kurang gizi sih, karena metabolisme tubuh itu kompensasi untuk melawan kankernya, jadi otomatis lebih metabolisme kita lebih cepat, otomatis badan kita lebih cepat kurus, ya, lebih cepat. Lalu udem kaki, timbul iritasi kandung kencing, itu biasa juga terjadi pada stadium lebih lanjut. Usus besar juga sama. Itu gejala-gejala yang memang sudah dalam tahap yang lebih lanjut gitu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas seputar deteksi dini kanker serviks bersama dengan Dr. Putra Ismaya Abral, SPOG MKes, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi. Dan Dr. Putra, di segmen terakhir sebelum ke closing statement, langsung aja seputar deteksi dininya ini. Tadi kan paling nggak ada pap smear, tes vaksin tadi untuk pencegahan bagi anak umur 90 tahun juga udah bisa. 90 tahun sudah bisa. Nah, itu mungkin poin-poinnya bisa disampaikan lagi dok, ditekankan lagi sebelum ke closing statement tentunya. Oke. Yang pertama yang harus saya tekankan adalah kanker serviks adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Itu poinnya ya. Jangan pernah takut untuk memeriksakan. Kita bisa mengetahui sedini mungkin itu lebih baik. Dengan cara apa? Yang pertama dengan tes IVA atau pap smear, ya. Pastinya sudah berhubungan suami istri, sudah menikah dong, ya. Disarankan untuk diulang maksimal 3 tahun sekali, ya. Idealnya adalah setiap tahun, ya. Yang kedua bisa dengan cara vaksinasi, ya. Vaksinasi bisa dilakukan pada usia anak 9 tahun, ya, atau tentunya yang masih virgin biasanya seperti itu, ya. Sekali lagi untuk tiga treatment tersebut harus ada kontinuitas, harus ada berkesinambungan. Tidak bisa sekali langsung bebas selamanya, tidak. Karena kuman HPV tersebut yang bisa menyebarkan kanker tersebut, virus HPV tersebut, 16 dan 18 tersebut bisa muncul kapan aja. Ya, dan sekali lagi jaga kesehatan, apa sih namanya itu, gaya hidup, terus setia pada pasangan. Iya, begitu ya pada intinya. Dok, seputar tadi kan kontinuitas gitu ya, keberlanjutan ini sendiri gitu ya. Ada yang bertanya nih mengenai vaksin misalnya dok ya. Vaksin lagi tren ya kayaknya ya. Vaksin ini kan bertahap gitu ya dok ya. Terus kemudian juga ini istilahnya gini, ini kandungannya ini sebenarnya seperti apa sih, dan sifatnya tuh jadi booster atau apa yang tahapan selanjutnya. Jadi karena harus tuntas ya, nggak sekali aja gitu ya dok. Bisa 3 kali, rata-rata 2-3 kali. 3 kali biasanya. Bagi yang sudah menikah yang penting itu lebih ke pap smear-nya sih. Ada yang mungkin mengandalkan apa ya dok ya, sudah pernah berhubungan dan sudah menikah atau apapun istilahnya itu, hanya mengandalkan vaksin aja tapi nggak pernah pap smear sama sekali. Kurang efektif ya dok ya. Sangat tidak bijaksana menurut saya. Vaksin HPV itu ada 2, yang bivalen sama quadrivalen ya. Bivalen itu mengcover 6 vaksin HPV 16 dan 18. Sedangkan yang quadrivalen itu 6, 11, 16, 18. Sedangkan vaksin yang 6 dan 11 itu tidak berbahaya ya. Penyakitnya hanya kutil seperti itu. Yang paling ditekankan adalah penyebab kanker serviks itu bukannya 2 kuman tersebut. Kuman tersebut hanya 70%. Masih ada 30% lagi kuman HPV yang belum tercover oleh vaksinasi. Jadi saya sarankan selain untuk vaksinasi, yang paling penting atau gold standarnya adalah dilakukan pap smear atau IVA test. Walaupun tadi juga ada yang bertanya, sudah menopause atau sexually-nya mungkin aktif atau enggak gitu. Betul. Ya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana itu ya. Betul. Selama masih punya serviks, saran saya tetap melakukan tes pap smear. Selama masih punya gitu. Dan jangan lupa gaya hidup sehatnya gitu ya. Baik dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Fit Radio Bandung dan Semarang nih gitu yang sedang mendengarkan juga gitu ya. Kira-kira apa kesimpulannya, singkat saja. Terutama untuk harapan kedepannya sih menekan angka kejadiannya juga gitu ya. Kesadaran tentunya juga. Ya. Cuman satu, jangan takut untuk ke dokter. Oke, jangan takut untuk dilakukan deteksi dini gitu ya. Karena terkait dengan stigma, ada yang aduh sakit jadi malah menunda-nunda atau segala macam gitu ya dok. Yang penting adalah tadi karena sudah sadar dilakukanlah tadi pesan-pesan dari dokternya juga gitu ya dok ya. Mungkin juga begini dokter, penting juga nih dukungan dari suami juga ataupun orang-orang sekitar sama perempuan untuk saling menghimbau untuk kita jangan lupa tadi pap smear atau vaksin atau paling nggak tes IVA juga ya dok ya. Karena itu sudah bisa dibilang dapat diakses di manapun gitu dok. Banyak, atau sosial media. Artinya begini, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Rumah sakit bisa. Intinya adalah begitu ya dok ya. Oh ya, sekalian mau nanya juga bagi yang ingin konsul ke dokter Putra, jadwal prakteknya kalau di Rumah Sakit Mas Mitra Pondok Gede Bekasi ini jam berapa aja, hari apa aja gitu ya untuk lebih jelasnya. Saya praktek di Mas Mitra kebetulan hari Senin sampai dengan Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu pagi. Kalau Selasa, Kamis dan Jumat
malam. Oh, Senin sampai Sabtu tuh ya? Yes. Full timer tuh ya dok ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Iya, terima kasih. Membawa manfaat gitu amin, ya. Amin, untuk orang banyak. Sukses selalu, berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Siap. Baiklah, pemirsa jangan lupa besok ada kuis spesial dokterku ulang tahun Elsenda TV. Kami akan bagi-bagi voucher gitu ya. Jangan lupa besok kuisnya diikuti. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.